Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semua, sekarang kita lanjutkan kembali materi kita masih tentang koperasi simpan pinjam. Nah, kemarin kita sudah membahas koperasi simpan pinjam tersebut, mulai dari membuat jurnal umum, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laba rugi, dan juga neraca. Nah, masih ada beberapa lagi laporan keuangan yang ada di dalam koperasi simpan pinjam. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, kita lihat laporan arus kas adalah suatu laporan mengenai arus keluar masuknya kas selama satu periode tertentu yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode. Sumber penerimaan dan pengeluaran kas dibagi menjadi tiga. Pertama yaitu dari aktivitas operasi, kedua dari aktivitas investasi, dan ketiga dari aktivitas pembiayaan. Nah, ini dia laporan arus kas dari soal yang telah kita bahas pada minggu kemarin. Yang mana labanya di dalam laporan hasil usaha sudah didapatkan senilai 3.440. Maka cara kita membuatkan laporan arus kas itu seperti ini. Pertama kita tuliskan berapa SHU-nya. Coba kita lihat mana SHU yang dimaksud di sini adalah yang ada di dalam laporan hasil usaha. Nah, ini ya. Jadi ketika kita membuat laporannya di dalam worksheet, setelah itu kita pindahkan ke laporan hasil usaha, kita sudah tahu kalau labanya atau hasil usaha dari koperasi ini senilai 3.440. Maka itu yang kita tuliskan di sini di atas sekali, sisa hasil usaha atau SHU senilai 3.440.000. Lalu kita tuliskan ini adalah penyesuaian, ini bagian dari aktivitas operasi. Tuliskan di sini kenaikan piutang anggota. Nilainya adalah 108 juta. Dari mana angka 108 juta ini? Coba kita lihat, dia diambil dari neraca. Nah, ini dia utang, kenaikan utang jangka pendeknya, utang usaha 6 juta ditambah bunga, utang bunga 240 tambah dengan simpanan sukarela. Jadi simpanan sukarela ini termasuk kepada utang jangka pendek. Tambahkan semuanya, dapatnya adalah 18.240. Nah, itu yang dituliskan di sini. Bukan, itu adalah utang jangka pendek yang ini berarti dulu ya. Yang kenaikan utang jangka pendek itu berarti yang kita ambil yang seperti Bu terangkan tadi adalah utang usaha, utang bunga, dan utang sukarela. Sedangkan yang pertamanya tadi adalah piutang senilai 108 juta, itu ya kita ambil dari angka piutang yang ada di dalam neraca juga yang berada pada sisi aktiva. Nilainya adalah 108. Sedangkan kenaikan utang yang hutang 18.240 dari penambahan yang 3 ini. Lalu kalau yang piutang yang dari sisi aktivanya yang 108 juta rupiah. Nah, lalu yang selanjutnya isinya lagi adalah pemakaian perlengkapan 100.000. Itu bisa kita lihat dari jurnal penyesuaian. Lalu beban penyusutan juga bisa kita lihat dari jurnal penyesuaian, nilainya adalah 120. Kita tambah bukan kita tambahkan ya. Jadi caranya yang 3.440 kita tambah dengan yang 18.240 tambah dengan yang 100 tambah 120, dapat angkanya, lalu kurangkan dengan yang 108, kurangkan dengan kenaikan piutang tersebut, maka dikasih tanda kurung ini, maka dapat angkanya 86.100. Lalu selanjutnya lagi adalah arus kas dari aktivitas investasi. Investasi tadinya kita ada membeli perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan kita beli dengan harga 2 juta, peralatan kita beli juga seharga 22 juta. Tambahkan dapatnya adalah 24 juta. Lalu yang ketiga lagi adalah arus kas dari aktivitas pembiayaan. Nah, pembiayaan di sini maksudnya adalah yang dapat kita gunakan dia sebagai modal. Jadi bisa kita gunakan dia sebagai modal. Nah, itu disebut dengan aktivitas pembiayaan. Ada dari kredit bank, ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Angka-angka ini kita ambil dari neraca. Dapatnya adalah 165. Lalu kita kurangkan 165 kurang 24 juta kurang 86 juta 100. Dapat angkanya 54 juta 900. Sama angka ini dengan nilai kas yang ada di dalam neraca 54 juta 900. Jadi seperti itu cara membuat laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini sebenarnya sebagusnya dia dibuat dengan 2 perbandingan
laporan, 2/2 laporan yang ada, 2/2 laporan keuangan, bukan laporan keuangan yang 2, tapi adalah periodenya 2. Jadi ada periode pertama atau periode kedua atau periode tahun 2020 dengan periode 2021. Itu bisa kita lihat perubahan arus kas yang lebih bagus, yang lebih nampak arus dari kas itu sendiri. Sedangkan yang ini hanya satu periode, jadi ya seperti ini cara kita membuat laporan arus kasnya. Nanti ketika kita latihan, mungkin Ibu tidak meminta Ananda membuatkan laporan arus kas ini. Nanti saudara cukup membuatkan laporan selanjutnya adalah jurnal penutup dan jurnal dan neraca setelah penutupan. Nah, karena arus kas itu karena baru satu periode, jadi Ibu rasa tidak usahlah dibuat, cukup kita membuat jurnal penutup dan neraca setelah penutupan. Nah, yang mana jurnal penutup itu kita akan menutup beberapa akun. Yang pertama adalah menutup semua akun pendapatan. Jadi akun pendapatan itu kita tutup dengan cara mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Jadi normalnya akun pendapatan itu dia berada pada sisi kredit. Nah, kalau seandainya dia kita tutup, maka dia kita letakkan di sisi debit, sedangkan sisi kreditnya lagi adalah ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua adalah menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit semua akun beban. Nah, begitupun dengan beban normalnya dia berada pada sisi debit. Sekarang kita tutup, maka kita pindahkan ke sisi kredit, dan yang berada pada sisi debit lagi adalah ikhtisar laba rugi. Jadi semua beban kita tuliskan dia di sisi debit. Yang ada di dalam laporan hasil usaha ya. Tadi sebelumnya kita sudah membuat laporan hasil usaha. Nah, semua beban dan pendapatan itu kita tutup dengan cara seperti ini. Yang pendapatan kita pindahkan ke debit, sisi kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Yang beban kita pindahkan ke debit, yang mana sisi kredit yang beban kita pindahkan ke kredit, yang mana sisi debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jumlahkan semuanya. Angka-angka ini dari mana? Dari laporan hasil usaha yang telah kita buatkan di atas. Nah, ini angka-angkanya dari sini ya. Ini dia. Lalu selanjutnya adalah menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun SHU sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Jadi sebesar apa laba kita yang kita peroleh, nah itu yang akan kita tutup juga. Jadi debitnya adalah ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah SHU. Senilai berapa SHU-nya atau laba yang didapat. Yang terakhir adalah menutup akun-akun SHU dengan cara mendebit akun SHU dan mengkredit akun-akun yang merupakan komponen untuk mengalokasikan SHU, yaitu akun-akun dana dan cadangan. Jadi debitnya adalah SHU, sisi kreditnya SHU yang dibagikan. Jadi SHU itu sekarang dibagikan lagi, tidak dalam berupa cadangan SHU lagi, tapi sudah dibagikan. Nah, dibagikannya itu apa-apa saja perinciannya. Ini dia perinciannya. Misalkan dalam anggaran atau AD rumah tangga dari Koperasi Sejahtera Selalu ditentukan bahwa SHU yang diperoleh koperasi selama suatu periode harus dialokasikan ke berbagai dana dan cadangan dengan komposisi sebagai berikut. Nah, jadi ini adalah tambahan keterangannya. Jadi di dalam Koperasi Sejahtera Selalu itu dia sudah membuat aturan-aturannya. Kalau seandainya dia memiliki laba atau memiliki sisa hasil usaha, maka sisa hasil usaha itu akan dialokasikan ke 4 hal berikut ini, yaitu pertama adalah kepada dana sosial sebesar 10%, kepada dana pengurus sebesar 10%, kepada dana anggota 40%, dan kepada dana cadangan 40%. Maka kita carilah berapa nilainya yang 10% dan 40% tersebut. Nah, kita buatkan jurnalnya. Jurnalnya seperti ini. Debitnya SHU 3.400.000, sisi kreditnya dana sosial 344. Datangnya dari mana 344? Itu 10% dari 3.440.000. Karena tadi di sini dari keterangan kalau dana sosial itu nilainya dialokasi sebanyak 10%. 10% dari 3.440.000 nilainya adalah 344. Begitupun dana pengurus nilainya 10%, 344.000. Sedangkan dana anggota dan dana cadangan 40, maka 40 kita kali 3.440 dapatlah 1.376.000. Nah, itulah perincian dari SHU yang akan dibagi-bagikan kepada apa saja.
Nah, lalu dari situ baru kita membuatkan neraca setelah penutupan. Setelah jurnal penutup dibuat, aktivitas pencatatan transaksi keuangan di Koperasi Sejahtera Selalu ditutup dan dianggap selesai untuk periode tersebut. Dan neraca yang harus disajikan oleh pengurus Koperasi Sejahtera Selalu adalah sebagai berikut. Nah, ini neraca penutupannya. Neracanya sama seperti neraca yang ada di atas yang telah kita buatkan. Yang berbeda lagi adalah hanya SHU-nya saja. Kalau sebelumnya SHU-nya kita tuliskan di sini 3.400 berapa tadi? 3.440. 3.440. Sedangkan sekarang di neraca penutupan ini dia kita tidak tulis langsung 3.440, tapi sudah kita tuliskan kepada apa dia kita bagi-bagikan. Dana sosialnya yang kita tuliskan nilainya adalah 344, dana pengurusnya 344, dana anggotanya 1.376, dan cadangannya 1.376. Jadi tidak lagi SHU yang dituliskan, tetapi sudah perincian dari SHU itu kepada apa dia dibagi-bagikan. Nah, itu yang kita tuliskan. Sedangkan yang lainnya sama, sisi aktifanya tidak ada perubahan. Yang berubah hanya sisi pasifa. SHU-nya sudah diganti dengan nama-nama akun yang telah kita gunakan SHU itu untuk apa saja. Ya, ini bukan laporan hasil usaha judulnya, tapi ini adalah neraca. Ini salah tulisnya. Ini neraca. Nah, ini neraca yang sebelumnya. Ini neraca yang sebelumnya di sini dituliskan SHU. Sedangkan yang di bawahnya tidak SHU lagi, tapi sudah dana sosial, dana anggota, dana cadangan. Nah, seperti itu perbedaannya antara neraca dengan neraca pertama dengan neraca setelah penutupan. Oke, Ananda, Ibu rasa itu yang bisa kita pelajari hari ini. Nanti kita cobakan latihan dengan soal yang sama yang kemarin. Saudara buatkan jurnal penutupnya dan juga neraca setelah penutupannya. Kalau ada yang bertanya silakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.